Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifdi Al-Pudoli. Di sini saya akan membahas teknologi wireless. Pengertian wireless menurut para ahli. Yang pertama dari Priambodo. Priambodo mengatakan bahwa wireless merupakan standar dari jaringan tanpa kabel atau yang dikenal dengan nama wireless networking dengan fungsi untuk menyempurnakan komponen-komponen pada jaringan internet agar terkoneksikan atau agar terhubung dengan internet dengan mudah dan tanpa ribet. Yang kedua, dari Onowe Purbo. Menurut Onowe Purbo, wireless merupakan standar yang sering dimanfaatkan untuk alat bantu komunikasi jaringan tanpa menggunakan sebuah kabel, yang mana mendasari dari spesifikasi IEEE. Biasanya jaringan tanpa kabel tersebut digunakan ataupun di-sharing secara bersama-sama dalam sebuah ruangan ataupun komunitas tertentu. Yang ketiga, menurut UHZ, wireless merupakan suatu perangkat standar yang digunakan untuk berkomunikasi secara lokal tanpa menggunakan kabel sebagai penghubungnya. Yang keempat, dari Jubail Enterprise. Menurut Jubail, wireless merupakan varian terbaru dari teknologi informasi dan komunikasi yang bekerja pada sebuah jaringan serta perangkat wireless local network atau WLAN. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan wireless. Kelebihannya adalah menciptakan jaringan yang cepat, gampang dan murah untuk direlokasi, ongkos pemeliharaannya murah, infrastruktur berdimensi kecil, pengembangannya cukup mudah, berbagai sumber dapat disalin dengan mudah tanpa harus memakai kabel, dan sangat mudah diinstal dan juga terjamin sehingga sesuai untuk penggunaan di kantor ataupun di rumah. Selanjutnya kekurangannya. Kekurangannya yaitu kerahasiaan suatu data sangat rentan untuk dicuri, intervensi gelombang radio, kelambatan atau delay yang besar, rata-rata biaya peralatannya mahal, terkadang ada ketidakcocokan atau tidak compatible apabila produknya dari produsen yang berbeda. Selanjutnya, keadaan cuaca maupun udara memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas sinyal wireless. Artinya, saat cuaca bagus akan bagus pula, begitu pula sebaliknya, dan juga dipengaruhi oleh batas-batas dinding ruangan atau gedung. Kekurangan selanjutnya, investasinya mahal kalau dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Sangat rentan untuk disadap koneksinya jika dibandingkan dengan memakai media kabel. Selanjutnya saya akan membahas infrastruktur wireless. Yang pertama yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz unlisensi ISM atau Industrial, Scientific, and Medical dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas dan kecepatan di bawah 1 Mbps. Berdasarkan jangkauan operasinya, perangkat Bluetooth dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas 3 device. Perangkat Bluetooth yang mempunyai daya transmisi sebesar 1 mW dan jangkauannya antara 0,1 sampai 10 meter. Yang kedua yaitu kelas 2 device. Perangkat Bluetooth yang mempunyai daya transmisi sebesar 1 sampai 2,5 mW dan jangkauannya sekitar 10 meter. Dan yang terakhir yaitu kelas 1 device. Perangkat Bluetooth yang mempunyai daya transmisi sebesar 100 mW dan jangkauannya sejauh 100 meter. Arsitektur keamanan Bluetooth. Teknologi Bluetooth menggunakan mekanisme keamanan pada lapisan aplikasi dan lapisan saluran. Selain itu, penggunaan mekanisme seleksi hop sekitar 1600 hop per detik, menghindarkan interferensi dengan Piconet atau perangkat ISM lain, dan skema pengatur daya keluaran untuk mengatur konsumsi daya pada perangkat mobile sehingga mengurangi jangkauan penyebaran sinyal radio sesuai keperluan transmisi data. Infrastruktur wireless selanjutnya yaitu Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan Wireless Fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi.
Wi-Fi atau sering ditulis dengan Wi-Fi ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan NCR Corporation and AT&T pada tahun 1991 untuk sistem kasir. Namun saat ini teknologi Wi-Fi ini telah banyak digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan laptop, hingga ke perangkat elektronik lainnya seperti televisi, DVD player, digital kamera, printer, konsol game, dan bahkan lebih luas lagi, hingga perangkat rumah tangga lainnya seperti lampu, kulkas, dan pengatur suhu atau AC. Wi-Fi merupakan teknologi yang berbasis pada standar IEEE 802.11. Pemegang merek dagang Wi-Fi yaitu Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah Local Near Cable atau WLAN. Apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineer 802.11 karena kemampuannya yang memperbolehkan jaringan area lokal untuk beroperasi tanpa memerlukan kabel. Teknologi Wi-Fi ini menjadi semakin populer dan menjadi pilihan praktis bagi sebagian besar jaringan bisnis ataupun rumah tangga. Komponen Wi-Fi secara umum terdiri dari AP atau access point dan wireless client yang bisa terintegrasi dengan device pengguna atau external card. AP dapat disambungkan ke jaringan LAN existing. Operasi topologi Wi-Fi memiliki dua modus yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc beroperasi secara langsung seperti yang dilakukan Bluetooth, sedangkan modus infrastruktur dilakukan melalui satu atau lebih access point. Access point merupakan peralatan LAN yang menghubungkan peralatan nirkabel dengan jaringan LAN. Keamanan Wi-Fi. Selanjutnya keamanan Wi-Fi. Terdapat beberapa jenis pengaturan keamanan jaringan Wi-Fi, antara lain WPA Preshared Key, WPA Radius, WPA to Preshared Key, Mixed, WPA to Radius Mixed, Radius, dan WEP. Infrastruktur selanjutnya yaitu WiMAX. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh hingga perkiraan 50 km. Teknologi ini hampir mirip dengan Wi-Fi ditambah dengan kemampuan di sisi jarak jangkau, QoS, NLOS, non-line of sight, security, dan berbagai fitur lainnya. Untuk kecepatan transfer datanya sendiri, WiMAX jelas lebih cepat dari Wi-Fi yaitu 60 hingga 70 Mbps. Standar dari teknologi jaringan WiMAX ini merupakan gabungan dengan standar RC Hyperman yaitu IEEE 802.16. Jaringan WiMAX ini juga menjadi solusi dari sulitnya membangun infrastruktur jaringan kabel terutama di daerah pelosok dan terpencil. WiMAX dikembangkan mulai dari standar 802.16 kemudian berevolusi ke standar 802.16a, direvisi menjadi 802.16d. Kemudian yang terakhir adalah 802.16e. Standar WiMAX 802.16d dikembangkan untuk melayani pelanggan fixed, sedangkan 802.16e untuk melayani pelanggan mobile. Secara umum, komponen WiMAX dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subscriber station, base station, dan transport site. Untuk subscriber station terletak di lingkungan pelanggan, bisa fixed atau mobile atau portable. Sedangkan base station biasanya satu lokasi dengan jaringan operator, jaringan IP atau internet, atau jaringan TDM atau PSTN. Keamanan jaringan wireless selanjutnya adalah keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu Wireless Equivalent Privacy atau WEP. Ini dia tipe keamanan jaringan wireless yang pertama kali digunakan untuk enskripsi Wi-Fi. Wireless Equivalent Privacy bekerja menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke access point antara kunci yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentifikasi ke access point. Keduanya harus sama. Idealnya standar yang digunakan WEP adalah 802.11b. Sayangnya karena merupakan tipe keamanan jaringan wireless pertama, sistem keamanannya bisa dikatakan masih lemah. Namun WEP tetap dipilih banyak orang karena sudah memenuhi standar
802.11b yang mencakup exportable, reasonable, strong, self-synchronizing, optional, dan computationally efficient. Keamanan jaringan selanjutnya yaitu Wi-Fi Protect Access atau WPA, diciptakan untuk melengkapi keamanan pada WIP. Wi-Fi Protected Access WPA menerapkan kunci keamanan statik dengan memanfaatkan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP, memiliki kemampuan untuk berubah secara dinamis. Protokol TKIP menggunakan kunci utama sebagai starting point yang berubah secara reguler. Dengan begini, tidak ada kunci enkripsi yang bisa digunakan dua kali. Umumnya, WPA hadir dalam dua tipe, yaitu WPA biasa dan WPA 2. Karena merupakan pembaruan dari WEP, WPA biasanya masih menggunakan enkripsi yang sama dengan WEP, yaitu RC4. Sedangkan standar yang digunakan oleh keamanan jaringan wireless 1 ini adalah 802.11i. Selanjutnya yaitu WPA 2. Seperti yang mungkin sudah bisa Anda tebak, WPA 2 merupakan keamanan jaringan wireless hasil upgrade dari WPA biasa. WPA 2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA 2 personal dan WPA 2 enterprise. Disebut juga dengan WPA 2 Preserved Key atau PSK. WPA 2 personal ditunjukkan untuk pengguna jaringan kecil, misalnya penggunaan jaringan WiFi di rumah. Sayangnya, kelemahan WPA 2 PSK justru sering disebabkan oleh administratornya sendiri. Masih banyak orang yang menggunakan password WiFi yang mudah ditebak dan diretas, misalnya angka 1-5 atau tanggal lahir. Sedangkan WPA 2 Enterprise ditujukan untuk jaringan yang cenderung lebih besar, contohnya perusahaan. Karena sifatnya ini, penggunaan WPA 2 Enterprise biasanya mengharuskan pengguna untuk memakai akun yang sudah terintegrasi oleh sistem perusahaan. Keamanan yang terakhir yaitu MAC filter. Idealnya, setiap wireless access point atau router sudah dibekali dengan keamanan jaringan wireless MAC filtering. MAC filter disebut juga dengan MAC address filtering, adalah metode filtering yang digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address. MAC filter ini jugalah yang bertugas memilih komputer mana yang boleh masuk ke jaringan sesuai dengan MAC address. Kalau suatu komputer tidak terdaftar, maka MAC filter address tidak akan memperbolehkan untuk masuk ke jaringan. Langkah pertama terlebih dahulu mendaftarkan komputer yang digunakan agar bisa terhubung dengan jaringan WiFi. Karena karakteristiknya ini, MAC filter pun cukup peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter. Cukup sekian saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.